Nah, lagi ya, kita coba dulu. Coba tunjukin. Nah, turun ke bawah, kita lepas ke atas lagi, kita tekan. Apa tuh Pak? Proses apa lagi. tuh? Nah, baru tanya ke anak-anak, kok bisa gitu ya? Ada orang masuk toilet, tenggelam. Masuk toilet tenggelam. Toiletnya cuma seluas meja inilah. Tapi gimana ceritanya kok bisa tenggelam? Semacam itu kayak ulangan harian. Ya. Mungkin kita mindsetnya selama ini satu ulangan harian, satu bab ulangan. Padahal ulangan harian itu hanya bisa dilaksanakan kalau anak-anak udah siap. Kamu ulangan hari ini, oke, ayo ulangan, oke, kita ulangan. Jangan hari ini kita ulangan gitu ya. Nah itu jangan ulangan berarti kok kayak gitu. Nah itu dari situ mungkin ya saya lebih ngerasa ini ya inilah jalan hidup saya gitu ya. Gitu ya. Fisika inilah yang pasti bersama saya gitu ya. Yang menjadikan sosok saya seperti saya digabungan dengan fisika ini gitu ya. Saling elaborate gitu ya. Akhirnya Bisa klik gitu ya. klik dan muncul Kang Guru IPA. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, kembali bersama saya Sinto dalam podcast Guru Gembira episode ke-8. Kembali podcast ini dari oleh untuk para guru di seluruh tanah negeri Indonesia tercinta ini. Nah, kita masih ingat bahwa dengan 3 tujuan itu ya, dengan podcast ini kita ingin membuat semua guru yang berada bersama-sama dengan saya ini gembira. Dengan kembalinya peran guru setelah masa pandemi, kita kembali merayakan. Kita juga ingin dengan podcast ini kebanggaan itu semakin muncul. Kebanggaan guru yang dapat teladani dari perilaku, kata-kata, dan segala buah pikiran dan karyanya. Dan yang terakhir yang tak terlupakan, saya sangat merindukan kita terus akan mengembangkan satu komunitas guru gembira yang berdampak di masyarakat. Masih dengan mengulik buku Parker Palmer, Courage to Teach, yang saat ini ada dalam subtopik yang menarik tentang subject that choose us ya. Saya memberi judul guru yang tidak pernah guru kekinian. Saya sesuaikan dengan sosok saat ini. Guru kekinian tidak pernah bosan untuk menularkan karyanya dan terus bisa berdampak ya kepada kolega dan anak didiknya. Parker Palmer mengatakan 2 hal. Ini nanti kita yang akan kulik habis ya. Yang pertama adalah ketika guru mengajar, itu seringkali kita berpikir bahwa kita yang ketemu dengan ilmu itu ya. Kita yang memilih, saya mau mengajar menjadi guru math atau menjadi guru bahasa Inggris ya, sesuai dengan background kita. Tetapi Parker Palmer mengatakan bukan saja guru itu yang menemukan ilmunya atau mata pelajarannya, tetapi ilmu itu bertemu dengan atau menemukan guru itu ketika guru itu menemukan sebuah gairah. Bertemu dengan sebuah fakta, sebuah ilmu, dia menemukan gairah. Yang dimana itu nanti akan membuat dia bertemu dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah itu fakta yang pertama atau konsep yang pertama yang dikatakan oleh Parker Palmer di topik ini. Yang kedua adalah ketika guru mengajar itu akan berkaitan dengan 2 sisi. Dia mengatakan backstage dan on stage. On stage itu ketika guru itu berhadapan dengan koleganya, kepala sekolahnya, gurunya gitu ya. Lalu di backstage-nya itu adalah kehidupan dia bersama keluarganya, dengan dirinya sendiri, dengan kecemasannya. Nah ini seringkali ada gap ya. Ketika dia cemas, dia khawatir kok saya udah ketinggalan ilmu saya nih. Malah nutupinya dengan arogansi, dengan marah-marah gitu ya. Atau dia ada masalah nih dengan keluarganya. Dia menutupinya dengan sok-sok dia sudah mengetahui semua ilmu-ilmu yang baru ya. Nah, Parker mengatakan ini lumrah, nggak apa-apa. Tetapi yang terpenting guru itu sadar bahwa ada sebuah gap antara realita kehidupannya
dengan apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Dan dia berusaha untuk mempertemukan dan memenangkan itu dan membuat masyarakat, dalam hal ini muridnya, mengetahui. Saya belum tahu ya tentang ini nak, saya akan mencari lebih tahu. Nah, lebih lanjut lagi. Ini contoh-contoh bagaimana guru yang sedang dealing dengan backstage dan on stage. Baik, kita tidak berpanjang kata. Kita akan lihat dulu nih sebelum saya undang. Ini kita punya tamu yang istimewa. Guru Gembira jangan lewatkan betul. Ini benar-benar sesuatu yang istimewa yang harus kita follow sampai akhir ya. Kita lihat dulu nih. Nah, ini dia tamu kita. Bapak Ragil Dimas Pamungkas, Sarjana Pendidikan, guru IPA SMP Katolik Ricci 1, Jakarta Barat. Ya, nah, dan Bapak Ragil ini punya nama populer di Instagramnya Kang Guru IPA. Ya, Kang Guru IPA, jadi gampang dicari. Visinya adalah membuat pendidikan yang merata bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, gitu ya. Dan beliau ini, Kang Guru IPA ini seorang educator yang punya keinginan untuk terus upgrade, nggak berhenti-berhenti dengan perkembangan yang ada, dan misi hidupnya adalah terus belajar. Nah, ada satu di sini kita lihat kompetensi beliau nih ya, pedagogisnya, juga di personality-nya, professionality-nya, sociality-nya, digital literacy, digital literacy dan science literacy. Luar biasa ya. Nah, beliau adalah pernah mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Fisika dan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021 di program profesi guru. Guru kekinian yang tidak bosan belajar dan berkarya. Tidak berpanjang kata, kami undang Bapak Ragil Dimas Pamungkas. Hai Pak Ragil. Wah, rasanya satu keajaiban bisa bertemu. Benar-benar ini luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast saya. Dan ini tadi namanya memang khas ya, Kang Guru IPA. Asalnya dari mana nih Kang Guru IPA? Asal sayanya atau namanya? Munculnya Kang Guru IPA. Munculnya Kang Guru IPA. Itu kan dari media sosial ya, Instagram sebenarnya. Awal dari Instagram. Iya. Sebelumnya juga nama ID Instagram saya bukan Kang Guru IPA. Jadi dulu itu pakai nama saya, nama baptis ya. Kalau Katolik itu ada nama baptis Robertus. Terus ambil kata dim. Dim itu kan lampu gitu ya. Lampu Katolik gitu ya. Dimasnya jadi dim gitu ya. Harapan saya dengan Robertus dim ya jadi penerang lah istilahnya gitu. Iya. Cuman menurut saya mungkin ini kurang, dalam tanda kutip, menjual lah istilahnya. Gitu ya? Ya, jadi waktu tahun 2021 itu ada bootcamp dari Kok Bisa yang mengadakan Kok Bisa, channel YouTube Kok Bisa. Kemudian kami di Putristek dan kolaborasi dengan LIPI, itu semua saya ngikutin gitu, diajarin cara untuk mengikat audiens, mulai dari membuat brand, membuat nama, gimana supaya apa ya, dalam waktu yang singkat memberikan kesan gitu. Jadi gampang diingat. Tapi tetap ada irisannya dengan pribadi kita, masih pribadi saya juga gitu. Nah, kebetulan mikirlah jadinya, waduh, sampai ada kali ya seminggu itu. Untuk menemukan ini ya. Apa nih pakai brand ya, apa irisan gitu ya? yang diminati. Terutama saya ngincernya kan audiensnya ke arah pendidikan ya, terutama ya, entah itu siswa atau guru. Tapi juga lebih ke dapat personality kita juga. Iya. Ya udah, apakah saya ngambil ada kata gurunya lah. Saya pengen ada kata guru. Tapi dikasih apa ya nih kira-kira guru ini? Apakah guru trendy gitu? Nggak mungkin. Ya udah, karena saya juga kan lulusan UPI Bandung. Ya, dan itu padahal bukan orang asli Sunda juga. Bukan asli ya. Iya. Cuma waktu itu saya udah cukup ngerti juga bahasa Sunda tuh, bahasa keseharian gitu ya. Kalau kakak kelas juga dipanggilnya Kang gitu ya, kayak kakak tingkat. Terus buat yang Mbak itu gantinya Teteh gitu ya. Ya udah, Kang Guru mungkin ya.
Nah, saya tulis coba kanguru, bikin tuh, udah mulai bikin kanguru. Udah ada yang punya. Jadi nggak boleh. Iya, betul. Ya udah, saya kan sukanya IPA, ya udah kanguru IPA. Iya, saya guru belum IPA. ada ya? Belum ada guru IPA. Dan kebetulan setelah saya lebih dalam lagi searching tentang kanguru, hewan kanguru, itu ternyata agak nyambung gitu dengan. Oh ya? Iya. Gimana? Kanguru kan punya kantong di sini, Bu. Iya. Iya kan? Iya. Mengayomi. Iya. Menjaga. Iya. Menjaga anak-anaknya. Iya. Dalam hal ini anak didik kita. Iya. Oke. Terus setelah saya cari lagi, kanguru juga pintar mencari sumber air. Anggaplah sumber air itu sumber pengetahuan. Iya. Yang lebih valid, yang lebih presisi gitu ya, yang lebih memberikan kesegaran gitu buat orang-orang yang tadinya buntu, yang tadinya nggak terbuka. Jadi akhirnya wah gitu, seolah-olah menemukan hidup yang baru gitu. Menemukan ahanya. Iya, aha. Gitu. Oh gitu ya, gini. Kok bisa sih? Nah, itu. Ya kira-kira gitu deh. Jadi ya udahlah kanguru IPA. Ya memang pas di awal-awal setelah itu ya nggak terlalu berkembang sih. Memang harus butuh konsistensi dan ya polesan-polesan yang lebih ke digital marketing sih. Iya. Itu aja. Dan tahu-tahu sekarang udah followernya segitu ya. Tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut, saya ajak ini kita minum ini yuk. Oh iya. Ya, ini es Gugem, es guru gembira. Gugem. Ya, supaya mencerminkan kehadiran guru memberikan kesejukan seperti es, manisnya perilaku tutur kata yang manis seperti sirup, lalu harus punya bobot dong seperti kelapa yang bersantan ini, dan ada selasihnya. Mana selasih ini batang, daunnya digunakan semuanya supaya berdampak guru ini. Dan ada tambahan tuh selaras dalam kasih. Waduh. Selasih. Mari kita coba. Ya. Oke. Nah, para guru gembira nih, saya ini terkesan dengan Kang Guru IPA ini ngikutin reelsnya gitu ya di Instagram ketika live mengajar sambil di ngonten gitu ya. Ini jarang banget gitu. Dan saya pingin ini saat ini menunjukkan sebentar lah 1-2 menit gimana itu memikat muridnya itu ya. Saya pengen jadi muridnya gitu ya. Melihat memikat dengan mengajar satu fenomena sains dengan apa yang ada, kita bisa menikmati sedikit. Silakan, Pak Ragil. Siap. Boleh sedotannya, Bu? Berapa satu? Satu aja. Oke, terima kasih. Jadi ya seolah-olah Ibu murid saya nih ya. Oke. Ya. Jadi Sinto, waduh. Iya dong, harus begitu ini ya. Ya Pak. Ya. Ini Bapak punya sebuah sedotan ya. Jadi sebentar ya, saya gunting-gunting dulu. Mungkin ini cukup deh. Ya. Nah, kemudian ada sebuah botol yang diisi air dan ada paperclip. Coba, saya mau challenge kamu nih, Sinto nih. Ya. Ya Pak. Nah, ini saya buat seperti ini. Waduh, muat nggak ya? Oh, muat sih. Kita coba. Nah, oke. Nah, ini kayak saya masukkan. Kemudian ini saya celupkan ke dalam botol. Harusnya sih ngambang ya. Tapi kalau terlalu berat dia tenggelam deh. Coba. Nah, ngambang ya. Ngambang. Nah, ini saya tutup. Nah, Oke. Coba saya tantang. Gimana caranya? Ini kalau ditekan turun ke bawah. Ini kan nggak mau nih. Ya, gimana cara supaya ini kalau ditekan turun ke bawah? Si sedotan itu, Sedotan Pak. turun ke bawah. Coba.
Boleh dijungkir. Oh itu tuh. Nah kalau dijungkir harus tetap ke bawah. Oh. Gimana? Gak bisa Bapak. Susah ya? Susah. Oke. Sekarang sebenarnya kita bisa membuat sedotan tadi yang udah saya set sedemikian rupa bisa turun ke bawah dengan memanfaatkan konsep sains. Ini bukan sulap, bukan sihir loh. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini sains. Caranya gimana? Caranya dengan kita membuang dulu nih udara yang ada di dalam sedotan. Sedikit aja. Coba sedikit. Karena kalau kebanyakan kadang suka langsung tenggelam. Oke. Oh, masih belum. Udara di dalam sedotan dibuang. Dibuang nih. Karena kalau kita pencet, kebuang tuh udaranya. Tuh, ada gelembung kan? Iya. Ya. Oh Nah, iya. mungkin di kamera boleh kelihatan. Nah. Iya betul. Oke. Sekarang kita coba, kita tes. Bisa nggak kalau ditekan dia turun ke bawah? Oh, belum cukup berarti. Oke, berarti kurang banyak, Bu. Kurang banyak Udaranya. udaranya. Udara yang dibuangnya. Oke. Coba lagi. Mudah-mudahan nggak tenggelam. Kalau kebanyakan tenggelam. Kalau kebanyakan tenggelam. Coba kita tekan ya. Nah. Lagi ya, kita coba deh. Coba tunjukin. Nah, turun ke bawah. Kita lepas ke atas lagi. Kita tekan. Apa tuh Pak? Proses apa lagi. tuh? Nah, baru tanya ke anak-anak. Kok bisa gitu ya? Iya. Pertanyaan yang simpel ya sebenarnya. Iya. Jadi kan berpikir, tadi nggak bisa, sekarang bisa, cuman karena buang udara. Apa itu? Apa itu ya? Wah, ini namanya konsep massa jenis. Oh. Karena ketika kita membuang udaranya, massa jenis sedotannya akan bertambah. Karena ketika itu kan bicara volume ya. Kalau massa jenis kan ada massa, rumusnya itu massa per volume. Ketika volumenya dikurangi, volume sedotannya dikurangi, dia akan makin besar massa jenisnya. Kalau massa jenisnya makin besar, terus kita tekan. Ini kan kalau kita tekan kan udaranya, ruang rongga udara yang dalam sedotan itu akan semakin sempit. Makin sempit, makin berkurang lagi. Makin berkurang lagi, massa jenis makin besar. Massa jenis makin besar, dia akan tenggelam. Karena dia massa jenisnya lebih besar daripada massa jenisnya zat cair itu sendiri. Nah, anak-anak, inilah prinsip kerja dari kapal selam. Oh, iya. Jadi di kapal selam itu gimana bisa tenggelam, dia buang udara dari dalam loh. Makanya kamu suka lihat kan kalau kapal selam lagi ke dalam di TV-TV ada gelembung. Ya. Tuh dari dalam dibuang gitu. Jadi gitu ya, kira-kira. Baru tahu saya, luar biasa. Saya jadi pengen sekolah lagi kalau gini. Ngambil jurusannya lain. Iya, nah saya nih tertarik. Gimana dulu Pak Ragil bertemunya? Ini tadi kan si Parker Palmer bilang, jadi mata pelajaran atau ilmu itu menemui kita dan membuat kita, hah, iya kah? Gitu kan ya? Iya. Nah itu pengalaman Pak Ragil gimana dong waktu itu? Berarti lebih ke kenapa fisika gitu ya, bukan kenapa guru. Iya, kenapa fisika? Kenapa guru fisika atau gitu maksudnya ya? Iya, Guru lebih ke fisikanya, ketemu ilmu fisikanya ini. Apa ya? Mungkin karena dulu waktu SMA ini memang sebenarnya saya suka belajar banyak hal, Bu, sebenarnya. Nggak cuma fisika. Cuma mau nggak mau ya pas kuliah kan harus milih jurusan kan. Iya. Nggak mungkin nggak ada jurusan mata pelajaran apa saja gitu, nggak mungkin ada ya. Benar. Jadi ya kenapa fisika waktu di SMA ini saya baca dari semua buku paket tebel-tebel tuh. Buku SMA-nya. Sebenarnya biologi paling tebel. Biologi. Iya. Fisika, kemudian ada yang kimia. Yang saya habis baca itu buku fisikanya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Saya orangnya visual ya, tapi bukan berarti saya menutup diri. Oh, pokoknya belajar tentang harus visual aja. Tapi somehow di buku fisika itu memang ketika ada penjelasan ada gambar. Penjelasan ada gambar. Penjelasan ada gambar. Wah, menarik nih gitu.
tanpa sadar yang saya baca habis gitu ya dalam waktu yang singkat buku fisika itu sendiri. Bahkan waktu itu buku paket itu dalam 1 tahun ajaran semester 1 semester 2 kan udah ada ya. Iya. Saya udah sabut sampai semester 2. Buku fisikanya itu. Nah, mungkin tapi saya nggak kepikiran kalau saya nanti kuliah jurusan fisika sih waktu itu. Itu kelas 2 SMA. Nggak, sama sekali nggak kepikiran karena enjoy aja ya namanya kita belajar apa aja yang bikin kita penasaran, sahabat aja semua gitu kan. Mulai dari sebenarnya barengan sih kimia saya coba buka-buka, tapi aduh kok jenuh ya, yaudah coba yang belajar lain fisika, saya sampai lupa waktu gitu. Wah udah bab ini nih. Lalu yaudah makan dulu, abis makan, penasaran tadi tuh gimana ya penjelasan tentang ada namanya de Broglie gitu ya, tentang konsep-konsep fisika kuantum. Itu ternyata ada alur cerita gitu. Di balik penemuan-penemuan mereka itu yang bikin penemuan demi penemuan bisa ketemu itu berangkat dari rasa curiosity-nya itu. Nah, jadi kuncinya di situ, Bu. Curiosity ya. Apa sih yang bikin kita benar-benar penasaran sampai akhirnya saya inilah fisika ya, karena di fisika itu mungkin lebih encounter-nya lagi tuh di pas kuliah. Kuliah tuh saya lebih melihat fisika itu lebih amazed lagi gitu. Karena dosen-dosen saya itu waktu kuliah itu sama kayak saya gitu, kayak dipraktekin gitu. Kayak gitu ya? Jadi keren ya. Tantang mahasiswanya. Kalian percaya nggak? Ada roda, nanjak, di tanjakan, saya diamin bisa naik ke atas. Hanya dengan konsep fisika. Wah, paling sulap gitu, ada triknya gitu ya. Saya pikir, oh enggak, ini ada fisikanya. Ini ya, ini ada roda. Dikeluarin, tanjakan. Keluarin roda. Saya taruh di sini ya, di bawah ya. Kamu lihat, perhatikan semuanya dari ujung sana sampai sini. Ujung belakang lihat ya, karena itu kuliah umum. Ada sampai atas. Perhatikan semuanya. Jalan gitu ke atas. Wah ya. Saya tuh yang duduknya kebetulan di tengah gitu langsung. Wah. Berdiri langsung gitu. Wah, kok bisa gitu ya. Ya orangnya dijelasin. Saya ingat namanya itu dosen dari Bali, Pak Made. Made apa gitu. Itu mekanika. Dosen mekanika. Jadi itu dari situ mungkin ya saya lebih ngerasa inilah jalan hidup saya gitu ya. Gitu ya. Fisika inilah yang pasti bersama saya gitu ya. Yang menjadikan sosok saya seperti ini gitu. Bukan berarti saya jadi guru fisika yang secara umum ya mainstream gitu. Tapi karena ada kepribadian saya digabungan dengan fisika ini gitu ya. Saling elaborate gitu ya, akhirnya bisa klik gitu ya. Klik dan muncul Kang Guru IPA. Waduh. Ya, jadi menurut saya encounter di perjalanan sih. Jadi nggak cuman kayaknya fisika deh. Terus belajar fisika, fisika aja gitu. Nggak gitu ya. Pasti dalam tengah jalan, ya bener nggak sih kalau saya jurusan ini fisika nanti prospeknya gimana sih gitu ya. Tapi somehow pas dijalanin kita enjoy, kita ngerasa jadi diri sendiri, ya kita ngerasa nggak ada hal yang ditutup-tutupi, nggak ada hal yang harus dibuat-buat, gitu ya. Karena memang mungkin dari sebelum saya lahir Tuhan udah merencanakan ini semua gitu. Iya, amin. Betul. Benar, ya. Udah ada panggilannya itu. Iya. Pas ketemunya ini udah rahmatnya ketemu di situ gitu ya. Tapi informasi aja tadi saya bicara fisika ya, karena memang basicnya tadi sarjana pendidikan fisika. Iya. Cuman kebetulan aja di sini saya dipercaya sebagai guru IPA di sekolah SMP, karena SMP kan masih kurikulumnya itu gurunya ya labelnya guru IPA.
Iya, di SMP. iya. Jadi lebih Lebih ini ya. umum lagi. Lebih umum ya. Dan Iya. tadi profesinya juga IPA gitu. Gitu aja Iya, sih. jadi bisa pas gitu ya. Padahal Kang guru IPA ini sebelum menjadi guru IPA ya. Iya. Nah, Sebelum. iya. Jadi bisa nyambung gitu ya. Iya. Luar biasa. Nah, saya ingin menggali lebih lanjut ini kan konten kreator nih ya, edu kreator ya. Nah, itu gimana biasa ya guru IPA? Oh ya, guru IPA yang kreatif yang ini banyak gitu ya. Tetapi sampai bisa kepikir gimana terus ini menjadi konten dan akhirnya terus ya bisa influence sekian banyak orang ya. Dari peran sebagai guru bukan hanya terbatas di dinding ini saja 4 kali ini ya. Dinding yang melingkupi sekolah ini, tetapi sudah sampai keluar ke sono. Ini awalnya gimana? Awalnya, maksudnya awal saya mau mulai konten gitu. Iya, sampai ngontenkan ini kan, apa namanya? Mungkin agak mundur lagi ya di tahun 2017. Mulai kepikiran istilahnya. Oh iya, kenapa ya kalau saya mau bikin kegiatan belajar di kelas itu, kenapa nggak saya videoin atau saya fotoin terus saya share gitu di media sosial dan teman-teman bisa ngelihat. Syukur-syukur bisa terinspirasi atau syukur bahkan kita bisa saling diskusi itu ada kolom komentar. Karena banyak juga Bu kalau ada yang komen, oh iya Pak saya juga pernah kayak gitu, ungkapin kendalanya. Atau justru malah dia kasih insight yang baru. Pak kalau saya begini gitu ya, saya sama seperti itu tapi saya ada sedikit bedanya. Iya. Insight baru buat kita. Wah boleh dicoba nih. Nanti tahun ajaran depan nih boleh masuk notes saya catat gitu. Oh ini gitu ya. Ya saya suka kalau seninya dapat ide atau apa masukin ke notes Bu. Sampai berapa ya, ada kali ratusan ini. Ratusan. Jadi bahan untuk next plan ya, iya, rencana ke depan jadi kadang-kadang ya. kalau mau tidur itu ya coba scroll lagi ada notes apa aja nih gitu ya. Bahkan kalau mau konten itu sekarang itu ada kali ya belasan rencana konten yang mau saya buat ke depan. Jadi nanti nggak usah mikirin lagi mau bikin konten apa gitu. Sudah siap di situ ya. Iya betul. 1 minggu bisa berapa konten? Rata-rata ya. Iya. Ya 1 minggu. Karena kadang-kadang dalam 1 minggu ada juga saya post 2-3 gitu. Karena memang kalau memang waktunya cukup aja ya, ada waktu luang maksudnya gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya tadi mulainya ya itu di tahun 2017. Anak-anak yang ide Bu. Oh malah anak-anak nih. Oh malah murid nih. Iya, saya sama sekali nggak kepikiran. Pak, masukin IG Pak gitu ya. Gimana tuh maksudnya? Iya Pak, nanti yang like paling tinggi nilainya bagus gitu. Kira saya gimana hubungannya, nanti nggak objektif tuh. Ayo dong Pak gitu ya. Udah saya turutin aja ya. Tapi tetap sih penilaian pakai saya sendiri gitu. Nggak cuman like, takutnya mereka kan manipulatif atau gimana gitu ya. Betul. Ngajak temennya yang temennya banyak punya akun gitu ya. Nge-share. Jadi itu. Ya udah, tapi sepakat ya, ada proporsinya. Like 20%, nilai saya 80%, anak setuju, ya udah. Waktu itu bikin Gunung Merapi. Gunung Merapi, miniatur dari koran, yang dalamnya itu ada botol seperti ini juga. Betul. Diisi Coca-Cola. Nanti bisa explode gitu ya. Masukin apa namanya? Permen apa ya? Exos ya, benar ya? Oh, Hexos? Permen Hexos. Yang putih-putih itu. Kecil. Nah, celupin aja nanti. Oh iya? Gitu, ya. Saya tantang anak-anak, kamu bikin gunung jangan asal gunung, nanti dicat ya, diwarnain terus dikasih apa di sini gitu ya. Nanti kita videoin sama-sama, videonya pas lagi mereka pas lagi kalian eksperimen gitu. Rame-rame. Udah, nah disitulah mulai orang tua sih, circle orang tua aja yang ngeramein. Jadi wah ini ada anak saya nih ya sama Pak Ragil, di share di WhatsApp, di status gitu ya. Nah dari situ saya mulai, wah powerful ya media sosial itu. Oh itu awalnya ya. Ya udah mulai dari situ ya. Iya. Tapi nggak share cuma foto sih. Karena waktu itu saya lagi ngedalemin desain editing foto sama desain 2 dimensi. Lagi desain grafis lah istilahnya, fokusnya di situ. Gimana nih
memoles Instagram supaya lebih menarik gitu. Iya. Jadi kebanyakan foto gitu. Video ada beberapa sih, cuma nggak terlalu banyak. Cuma makin kesini, video kok seru juga ya. Video gitu ya, ya udah. Sampai akhirnya di tahun 2021 ikut bootcamp itu dari Kok Bisa. Yang Kok Bisa itu ya. Itu benar-benar sih kasih benar-benar bekal ya. Langsung gitu ya. Dan pas pandemi juga ya. Tahun 2022 saya diundang jadi keynote speaker. Mungkin mau merepresentasikan ini loh. Yang dulu peserta ya. Dulu peserta, sekarang udah begini. Supaya memancing teman-teman nanti, karena itu setiap tahun ada Bu. Akademi Edu Kreator namanya. Akademi Edu Kreator. Itu menarik itu harus disiarkan ke guru. Gak cuman guru-guru Bu sebenarnya. Kayak dosen bisa, kayak misalkan bahkan siswa. Siswa yang seneng konten tapi kontennya lebih ke arah edukasi. Karena kita kan mikirnya kalau edukasi kayaknya mungkin membosankan ya. Nggak, tapi kalau di sini kita justru dilatih gimana caranya meskipun edukasi. Tapi nggak bosenin. Nggak ngebosenin. Iya. Dikaitkan ada terus dengan formulanya. Iya, betul. Betul. Wah, ini informasi untuk guru gembira nih. Akademi Edu Kreator. Akademi Edu Kreator. Yang diusung oleh Kemdikbudristek. Sekarang namanya bukan LIPI, BRIN. 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 Ya kan? Nah, saya punya teman tuh di sana. BRIN dan BRIN channel itu YouTube Kok penggantinya Bisa. LIPI. Channel YouTube-nya. Saya baru tahu nih. Ini sesuatu yang baru. Terima kasih Pak Ragil. Nah, sekarang tadi kan udah fisikanya, saya mau ngulik yang gurunya nih. Nah, dari ngobrol yang lalu ini kan jadi tersentuh. Mari kita lihat nih di tayangan. Nah, wah, Bu Ika. Sebetulnya ini awalnya ya, kita pas ngobrol kapan itu penasaran gimana caranya ketemu guru ini, cari-cari nggak ketemu, akhirnya bisa bertemu, berkenalan ya. Jadi karena sering telat dijemput, lalu Bu Ikanya pas itu juga ada tugas PPG gitu ya. Iya. Mendapat tugas untuk mengajar teman-teman gitu ya. Cerita sedikit dong pengalaman di situ. Gimana ya, saya nggak mau bilang mengajar teman-teman lah, karena belajar bareng sih. Belajar sama-sama ya. Belajar bareng yang kebetulan posisinya juga seolah-olah seperti guru. Iya. Seperti guru. Tapi saat itu benar-benar memang nggak ada guru kimianya gitu ya? Ada, beliau ini guru kimia. Tapi sambil sedang tugas keluar kota, dan beliau minta menggantikan. Menawarkan sih. Kalau saya nolak ya bisa aja gitu. Cuman menurut saya tertarik. Karena sebelumnya itu kan sekolah SMA kelas 3 pagi. Pulang siang jam 12-an gitu. Nah, ada waktu. Jadi saya waktu itu dijemput sama almarhum papa saya. Papa saya itu baru bisa jemput sekitar jam 1:30. Karena apa ya, saya lupa apa harus harus antar adik saya dulu sekolah kalau nggak salah. Di tempat lain masih SMP. Jadi sekalian habis nganter pulangnya ke saya gitu, jemput saya naik motor. Jadi nunggu ada waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam di sekolah. Ngapain ya gitu? Ada teman ngamperin saya. Gil, gak ngerti nih. Waktu itu matematika sih, bukan kimia. Matematika gitu, belajar tentang integral, kalkulus lah intinya. Tapi dulu istilahnya nggak ada istilah kalkulus. Integral namanya sama diferensiasi. Oke, yuk kita belajar. Nah, belajar tuh. Tapi nggak pakai papan tulis. Padahal kelas kosong. Kita di depan kelas aja tuh, di lantai gitu. Jadi gini. Perasaan kalau teman saya ini emang agak ceplas-ceplos juga sih. Bete deh kalau belajar kayak gini. Mendingan pakai papan tulis aja, kelas kita pakai gitu ya. Emang boleh gitu ya. Udah sih, karena kelasnya agak jauh Bu dari ruang guru sama pengawasan dari satpam, pengaman gitu ya. Agak jauh kita waktu itu. Ya udah sih, nggak ketahuan gitu ya. Kita di minimal lagi bro cuma bertiga gitu. Boleh nih, udah yuk gitu. Ya udah saya aja pakai papan tulis gitu, selayaknya guru gitu ya. Nah ini kan enak tulisannya jelas gitu kata dia. Oh gitu ya. Terus kadang-kadang mereka tuh suka ngide. Oh berarti kalau caranya seperti ini bisa dong kalau seandainya ada yang lebih praktis. Ini kenapa nggak digabungin gini gitu ya? Kalau integral parsial kan seperti ini rumusnya. Kenapa nggak langsung aja? Wah bisa juga tuh kayaknya gitu. Belajar bareng kan sebenarnya. Jadi saya dapat insight baru. Sama-sama gitu. juga ya. Dan saya sadar ya ternyata buktinya kan teman saya bisa seperti itu. Persoalannya bukan teman saya nggak bisa dong. Tapi teman saya yang
belum mendapatkan apa ya namanya, fasilitas, bukan fasilitas, belum terakomodasi gaya belajarnya. Betul. Atau mungkin Setuju. Atau mungkin apa ya, ya seperti itu ya. Jadi gimana caranya supaya dia juga enjoy belajar, akhirnya dapat gitu ya. Iya. Di situlah saya mungkin udah mulai ke trigger nih. Oh ternyata guru tuh begini ya. Nggak cuma sekedar kasih pengetahuan, tapi di situ ada permainan psikologisnya juga, Bu. Seni psikologisnya gitu ya. Iya. Udah dapet itu pada saat SMA udah dapet ya. Jadi rasa enggak, itu ya, sense itu. Jadi nggak satu arah. Delivernya nggak dari saya ke Anda. Anda harus ngerti gitu. Enggak, tapi gimana caranya supaya mendeliver itu ketemu di tengah-tengah. Dari, udah dapet. Dari sayanya ngasih materi, dari yang menerima materi ada keinginan untuk menjemput. Menjemput pengetahuan itu. Nah, itu pendidikan, Bu. Itu seperti itu harus. Bagus sekali. Nah, mari kita lihat nih, Bu Ika ingin berbagi sesuatu dan yang disampaikan itu tepat sekali, itu yang dilihat Bu Ika. Kita coba dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Noviantika SPD. Saya adalah pengajar di SMA Negeri 1 Cibitung. Ragil adalah anak yang mengamati karakter rekan-rekannya, dan itu bisa menjadi modal yang sangat baik untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik, karena pengajar adalah tugasnya menyampaikan dan membuat orang lain memahami apa yang disampaikan, dan pendalaman karakter, memahami karakter orang yang kita ajak bicara adalah modal dasar kita sebagai seorang pengajar. Dan saya melihat potensi itu di dalam diri Ragil. Ditambah lagi Ragil adalah orang yang mau belajar. Saya melihat dia sangat tertarik untuk mempelajari banyak hal, sehingga menurut saya itu sangat cocok dengan pengajar, karena kita mengajar manusia yang selalu berubah. Dan guru harus bisa mengikuti perubahan itu. Dan saya bangga kepada Ragil karena saya melihat media sosialnya sudah banyak sekali hal yang perubahan atau inovasi yang dilakukan oleh Ragil. Semangat untuk Ragil, terus menularkan kebaikan kepada semuanya. Jangan lupa untuk menularkannya juga kepada adik-adiknya di SMA Negeri 1 Cibitung. Semangat Ragil, Ibu bangga pada kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kapan ya terakhir main ke Semaci? Oh, istilahnya Semaci. Nah, Sema 1 Cibitung. Iya, udah lama ya, kapan-kapan main deh. Udah ada pesan tuh, harus berbagi ke adik kelasnya. Di Bekasi soalnya, Bu. Iya, jauh ya. Tetapi dia, Bu Ika ini berarti udah mengamati gitu. Ini yang saya waktu dengerin, dia mengamati bahwa Pak Ragil ini bisa memahami karakter dari teman-teman, dan itu modal utama menjadi seorang guru. Saya setuju sekali, luar biasa ya. Ya, kita coba lanjut ya Pak Ragil ya. Kita tadi yang poin keduanya si Parker Palmer ini bicara tentang depan panggung, belakang panggung. Nah ini seru ini ya. Nah sekarang kita masuk di dunia sekolah nih ya. Nah itu kan panggungnya ya. Panggungnya ketika bersama dengan siswa gitu ya. Dan ketika di belakang panggung ini ketika dengan diri sendiri itu. Pernahkah gitu ya ciut gitu ketika di awal-awal jadi guru gitu ngadepin siswa, aduh gua fisika tapi ini IPA, diapain ya? Bisa enggak ya kayak gitu-gitu ya? Apakah pernah dalam masa-masa begitu? Pernah. Iya. Pernah. Gimana? Saya sampai sebulan minta cuti waktu awal masuk. Oh ya? Iya. Waktu di SMA di Bandung, SMA swasta di Bandung. Oh. Karena apa ya? Mungkin bisa dibilang demam panggung ya. Oh gitu ya. Tapi saya nggak ngerasa, nggak apa ya namanya, nggak sadar, nggak menyadari hal itu. Gitu. Lebih kepada ya demam panggung tadi ya, tuh kayak awkward padahal gitu ya. PPL gitu ya. Iya, padahal waktu PPL gitu ya, enjoy aja gitu ya. Terus waktu itu juga ada micro teaching test juga. Itu lancar banget gitu ya. Tapi waktu itu masuk 1-2 hari mungkin
lebih ke ini sih ya, karena beberapa minggu sebelumnya papa sayanya udah nggak ada gitu. Jadi mungkin alam bawah sadar saya gitu ya yang membuat saya tuh kayak buat apa ya namanya memulai sesuatu itu kan sesuatu yang baru ya. Untuk mengajar secara ofisial gitu. Jadi kayak nggak kurang greget gitu. Jadi ya saya sampai sakit gitu. Apa namanya demam gitu. Karena ya emang saya cukup terpukul sih waktu kehilangan papa ya. Almarhum papa saya. Cuman ya perlahan-lahan saya coba berusaha cerita ke teman-teman dekat gitu ya. Gimana nih gitu kalau kayak gini gitu. Ya udah harus move on lah ya, mau nggak mau. Dan saya juga selalu diingetin teman-teman gitu, cari kata-kata papa lo nih yang bikin lo tuh sampai sejauh ini gitu ya. Oh ya oke. Jadi saya nggak ada kata, papa saya tuh nggak pintar ngerangkai kata, tapi gesturnya itu ini banget Bu, apa namanya, menyemangati saya banget gitu. Kayak misalkan contoh sederhananya, ketika saya mendeklarasikan gitu, saya mau jadi guru, saya ambil jurusan guru IPA, guru fisika di UPI gitu ya, ke keluarga besar gitu ya, termasuk begitu ada nenek saya, termasuk juga ada kakak-kakak saya dan adik saya, semuanya kaget gitu ya. Kaget lebih ke gitu ya, yakin jadi guru gitu. Mungkin maksud mereka baik ya, barangkali mereka membuat saya itu mempertimbangkan lagi. Karena ya biar mantep gitu ya. Karena menjadi guru menurut mereka tuh lebih ke dalam tanda kutip Umar Bakri lah. Iya. Padahal kan nggak segitunya juga. Betul, gitu ya. Betul. Kita bisa apa ya namanya mensiasati gimana, entah mencari apa namanya di waktu lain menyempatkan untuk ya memenuhi kebutuhan lah istilahnya, ada sampingan gitu ya. Pokoknya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh pasti dicukupi lah sama Tuhan. Tapi di situ saya lihat papa saya tuh senyumnya lebar banget, senyum kebanggaan banget itu saya tangkap. Yang lain ragu tapi dia, gitu. Ini baru anak gue gitu. Gitu ya. Saya lihat itu tatapan matanya itu benar-benar bangga gitu. Bangga, kasih kepercayaan besar ke saya, keyakinan yang gitu. Nah itu yang saya inget-inget apa namanya. Pas saya awal tadi demam panggung tadi, oke, harus bangkit gitu lah. Ya udah akhirnya mulai ngajar di situ. Awal minta cuti, bayangin baru masuk minta cuti 1 bulan. Udah sekitar ada ya kali ngajar 3 hari. Ya kayak kebetulan waktu itu suster sih kebetulan ya menyetujui gitu ya, membolehkan. Akhirnya saya jalan kok di situ ngajar selama 3 tahun. Sampai 3 tahun gitu. Dan sama sekali nggak ada masalah gitu ya. Dan teman-teman di sana bisa menerima gitu ya, tahu oh kalau Ragil ini memang mungkin baru terpukul atas kehilangan gitu. Ya udah akhirnya jalan 3 tahun terus ke Ricci. Gitu, sampai sekarang. Iya, dan begitu. Udah bisa deal ya, bisa nyambung nih antara di depan panggungnya bersama siswa dengan diri sendiri ya. Udah gapnya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau bicara soal backstage sama on stage tadi ya, soal apalagi tempat disinggung tadi Bu Sinto, ada gap yang besar gitu ya. Kalau dari saya sendiri, mungkin teman-teman kalau yang udah nge-follow Instagram saya kan kadang-kadang suka men-sharekan istilahnya kehidupan pribadi saya. Pribadi tapi nggak pribadi banget sih istilahnya ya, ke keluarga, ada ketika saya jalan-jalan sama mama saya gitu ya. Itu dengan harapan ya kita jangan sampai lupa ya istilahnya ya, kita sebagai guru tapi kita juga di keluarga perannya seperti apa gitu ya. Harus jalan beriringan sih. Harus apa ya namanya ya,
tidak ada yang ditutupi lah. Karena kita kalau udah jadi guru kan kita bicara pendidikan, Yes. itu luas banget ya. Betul. Saya pengen anak-anak saya yang lihat saya itu menjadi sebuah pribadi yang utuh gitu aja. Utuh dalam hal itu backstage mereka dapat nilainya, on stage juga dia dapat value juga dari saya. Seperti itu. Jadi ya itulah, mudah-mudahan dengan begini ya anak-anak didik saya bisa tahulah maksud saya itu seperti apa gitu ya. Adalah nilai-nilai yang diambil gitu ya. Betul. Tapi kalau ada buruknya, kalau menurut kalian buruk ya jangan diambil. Iya, betul. Ya kita sebagai manusia kan harus seperti itu dong. Betul. Memfilter, betul, ya kan? Betul. Termasuk teman-teman anak didik semua gitu ya, atau teman-teman guru juga. Kita juga harus bisa memfilter. Nggak cuma ke saya juga, ke yang lain juga, bahkan ke orang nomor 1 di Indonesia juga harus kita filter, Bu. Belum tentu kan? Iya, benar sekali. Ya, nah, jadi kembali ke pengajaran tadi ya. Kalau backstage, on stage-nya udah clear gitu kan, itu pasti dampaknya kan ke muridnya. Nah, gimana nih? Saya ngelihat kan waktu di fotonya, waktu ketika mengajar gitu. Bagaimana ketika bisa menunjukkan kepada murid gitu ya. Apalagi murid yang masa sekarang after pandemi ini ya. Mereka dari online jadi offline gitu ya. Kira-kira apa tips-tipsnya Pak Ragil ini sehingga bisa memikat mereka kembali supaya mereka ini sudah nggak laku kan ya ngajar-ngajar yang cuma hanya gambar doang atau tulisan doang gitu ya. Yang mereka hanya udah baca buku aja gitu ya, tinggal ada pertanyaan atau tidak. Zaman saya ke sekolah dulu kan begitu. Nah, kalau sekarang ini pendekatan-pendekatan apa yang paling klop yang bisa memikat mereka? Kan yang terpenting tadi curiosity. Itu mikatnya itu gimana itu? Membuat mereka curious itu. Oke, jadi mungkin lebih mundur lagi nih sebelum ke poin curiosity. Tapi lebih berusaha memahami dunia anak-anak kita. Lebih nggak harus paham banget, tapi setidaknya di permukaan kita tahu, wah anak ini contohnya, ini suka tentang Korea ya. Deketin aja. Kamu kalau di Korea artis siapa yang kamu suka gitu. Taehyun gitu ya. Oke, Taehyun tuh kayak gimana sih? Kadang suka saya celutukin ya, mirip sama Bapak Ragil ya. Oh beda lah Pak, Taehyunnya ada belah tengah gitu ya. Bapak boro-boro nggak ada. Emang kadang jahat. Aduh. Iya. Terus ya itu kita tanya, kadang Korea, kadang juga anime, Jepang-Jepangan gitu ya. Nah kita coba membridging dari apa yang dia suka dengan modal pengetahuan yang mau kita sampaikan. Ya kan? Contoh misalnya, kamu suka anime ya? Iya. Bapak juga. Bapak nonton anime apa Pak? Detektif Conan. Mungkin itu Detektif Conan ini anime juga, kartun Jepang juga. Tapi nggak terlalu familiar buat mereka. Tapi seenggaknya di situ mulai ada jembatan, ada benang merah. Apa itu? Sama-sama suka anime. Sama-sama suka. Sama-sama suka kartun Jepang. Ada jembatannya. Tapi di Detektif Conan ini ada poin-poin di mana di situ kan detektif ya. Si detektif ini mempraktekkan semacam kayak tadi, demonstrasi sains gitu. Sampai akhirnya ya udah, nanti saya tampil aja video. Nih, kartun Jepang nih. Apa tuh Pak gitu ya. Tonton aja dulu gitu ya. Tonton. Wah, ternyata ada sainsnya tanpa dia sadari. Maksud saya itu pengen nyasar ke situ. Iya. Lah, kok bisa gitu, Pak? Nah, akhirnya bertanya tuh, ke-trigger dia. Iya. Tapi cuma klip aja sih film videonya. Nggak full dari awal sampai akhir. Saya ambil klipnya, tampilin gitu. Oh. Kok gitu ya, Pak gitu ya. Oh, jadi tuh ada salah satu contoh misalnya di anime atau kartun Jepangnya Detektif Conan ini, jadi ada orang jahat istilahnya.
ingin ngebunuh gitu. Ini agak-agak main apa Bu ya? Iya. Dia ingin ngebunuh orang, tapi dengan cara memanfaatkan konsep sains. Gitu. Di cerita itu. Ya tapi sekali lagi ini cuma cerita fiktif ya Bu ya, bukan berarti beneran. Tapi anak ke-trigger kayak kok bisa ya kayak gitu ya. Yang kayak gitu-gitu mereka doyan tuh kayak ya. Itu diceritakan ada orang masuk toilet, tenggelam. Masuk toilet tenggelam. Toiletnya cuma seluas meja inilah. Tapi gimana ceritanya kok bisa tenggelam? Nah itu kan jadi semacam kayak apa ya namanya ya, sesuatu yang kok bisa gitu. Akhirnya di Detektif Conan itu diceritakan, oh ini memanfaatkan perbedaan tekanan udara, yang mana di dalam toilet tersebut di atasnya itu ada banyak lilin. Lilin kan menghasilkan api. Jadi di ruang tertutup tersebut api membakar oksigen, sehingga akhirnya tekanan udaranya akan berkurang. Tekanan berkurang, dia akan menyedot. Kebetulan di luar suasananya lagi hujan deras dan banjir di tanah gitu, banjir. Terus akhirnya airnya masuk ke dalam si toilet tersebut, sekat toilet tersebut. So, akhirnya naik. Tenggelam itu tadi. Dan pintunya terkunci dari luar. Nah, yang ngunci itulah si pelakunya. Gitu. Nah, di situ kan anak jadi tahu gitu ya. Nah, itulah maksud saya bridging-nya itu, menjembatani antara memulai dua mereka hal. untuk menyukai materinya itu mulainya dari apa yang mereka sukai lebih dulu ya. Sekalipun dua hal itu kayaknya sulit banget untuk dikaitkan, tapi itulah tugas kita sebagai guru untuk menjembatani itu. Ya, jadi jangan kita paksakan apa yang kita suka, anak harus suka. Enggak, kita yang ngalah. Anak suka apa gitu ya. Kita coba turun merendah sedikit gitu ya. Oke, ya kita ambil tengahnya, kamu suka ya ini. Oh, saya juga kayaknya agak-agak suka, meskipun dalam hati nggak suka-suka banget gitu ya. Jadi anak itu akan lebih terbuka sama kita. Betul. Gitu ya. Nggak cuma lebih terbuka, dia juga lebih terbuka mendengarkan kita. Iya. Nah, kita tadi ngobrol juga kan ya di jalan ya. Itu terkait juga sampai ke assessment-nya ya. Bahkan assessment-nya pun harus nggak dipaksakan sesuai dengan format yang kita mau gitu ya. Contohnya kasih contoh satu deh Pak. Iya. Saya paling terkesan sama yang namanya asesmen diagnostik. Dan saya baru tahu ini ketika yang namanya kurikulum Merdeka ini mulai populerkan gitu dari kementerian. Apa itu asesmen diagnostik itu apa gitu ya? Sebenarnya tanpa sadar mungkin kita juga udah sering melakukannya mungkin ya, tapi belum begitu terstruktur dan belum begitu terdraft lebih rapi. Cuma random aja kita tanya kenalan segala, cuma sekedar kenalan. Ternyata itu asesmen diagnostik gitu ya. Berusaha mengenali peserta didik gitu ya, apa yang dia suka, lingkungannya bagaimana, kondisi sosial di rumah seperti apa gitu ya, kondisi sekolahnya seperti apa, teman-temannya bagaimana gitu ya. Jadi kita sebagai guru ya bukan berarti guru fisika yang ngajar udah fisika aja, enggak. Kita harus juga mengetahui itu dulu ya. Pedagogisnya tadi, betul, psikologisnya itu. Banyak hal sebenarnya yang harus itu. Nah itu saya terkesan banget yang namanya asesmen diagnostik. Jadi di Merdeka Belajar ini, Merdeka Belajar kurikulum Merdeka ini ada 3 asesmen itu yang benar-benar diprioritaskan: asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Gitu ya. Sebenarnya tanpa kita sadar kita udah ngelakuin 3 hal semuanya ini. Benar. Cuman kita terlalu menekankan ke asesmen sumatifnya. Sumatif itu kayak ulangan harian. Mungkin kita mindsetnya selama ini satu bab satu ulangan harian, satu bab ulangan. Padahal ulangan harian itu hanya bisa dilaksanakan kalau anak-anak udah siap. Kamu ulangan hari ini, oke, ayo ulangan, oke, kita ulangan. Jangan hari ini kita ulangan gitu ya. Aduh, mampus gak ulangan. Nah, gitu.
Nah itu jangan ulangan berarti kalau kayak gitu. Karena ulangan harian itu atau sumatif itu adalah berusaha memastikan gitu anak ini kompetensinya udah dapat belum gitu. Sesuai dengan tujuan pelajaran kita nggak nih gitu. Iya, itu. Jadi dengan psikodiagnostik ketemu dengan formatif baru bisa tahu tuh sumatifnya udah ready apa belum. Kalau gitu formatif lebih ke feedback gitu dalam prosesnya. Jadi dari awal proses dan akhir itu jalan tuh. Berkesinambungan. Gitu. Sehingga si murid ini merasa ada ownership-nya ya, dia belajar udah dapet gitu ya. Oh ini gitu ya, juga bukan nilai gue berapa gitu ya, bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Oh ternyata aku udah bisa ini ya, yang awalnya saya nggak bisa paham yang namanya suhu gitu ya. Oh sekarang suhu seperti itu ya Pak. Yang nggak bisa ngebedain suhu dan kalor. Oh ternyata beda ya suhu dengan panas itu ya, beda. Gitu. Nah itu kompetensi maksudnya. Ketika anak itu tadinya nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Gitu. Nah menarik sekali di SMP Katolik Ricci 1. Bagaimana peran daripada ini tadi kolega, kepala sekolah ini untuk mempromot satu movement yang ini kan baru ya. Di Merdeka Belajar seperti ini kan shifting paradigm, perubahan paradigma. Gimana menghidupkan ini kalau menurut Pak Ragil? Menghidupkan Merdeka Belajar ini gitu ya? Itu yang lebih... tadi ini. Apakah ada kendalanya, challenge-nya ya? Apakah masih sedang ya? Dalam sekarang ini masih transisi, gitu? Jujur aja sih. Masih gitu transisi. Karena di tempat saya mengajar itu baru kurikulum Merdeka di kelas 7. Baru. Tapi tahun depan nanti akan lanjut jadi 2 tingkat, 7 dan 8. Tapi sekalipun begitu Bu, kelas 8, kelas 9, teman-teman guru lain juga udah mulai pembelajaran berbasisnya project. Bahkan berkolaborasi dengan pelajaran lain. Misalnya contoh kelas 9 kemarin ada guru bahasa Inggris Miss Fanny dengan guru tata boga Bu Masta. Nah beliau ini kolaborasi membuat project yang mana anaknya ini akan diminta membuat jajanan terus dijual. 3 sorry. Bahasa Inggris, tata boga, sama ekonomi. Sama ekonomi karena nanti mau mereka jual juga. Jualnya ke orang lingkup sekolah dulu aja gitu ya. Jual ke guru juga, ke teman-temannya. Ya at least mereka merasakan gitu ya gimana caranya jadi entrepreneur. Gitu ya. Ketika ada sesuatu yang bisa mereka pasarkan, yang mereka bisa jual belikan gitu. Nah, jadi nggak ternyata meskipun kurikulum belum merdeka, ya kita udah merdeka duluan sebenarnya. Udah merdeka ngutang-ngati gitu. Bahkan ujian praktek juga kolaborasi Bu. Jadi gimana caranya supaya ini nggak membebani siswa? Dan siswa tidak merasa terbebani. Karena kalau udah terbebani ya gimana merdeka belajarnya? Nggak dapat tuh. Udah. Kita hanya memfasilitasi dan meningkatkan motivasi internal anak-anak kita ya. Maksudnya mereka sadar akan sadar akan aku ingin belajar ini gitu. Aku butuh ini. Aku ingin belajar IPA karena aku butuh untuk nanti di jenjang selanjutnya, nanti saya kuliah, saya ingin tahu hal ini gitu. Nah kayak gitu-gitu. Kesadarannya dulu, kemudian baru kita fasilitasi dengan cara yang tidak membebani mereka. Udah ngalir aja gitu. Sepakat. Kita lihat ke layar lagi nih. Nah, ini kan. Ini senang nih saya lihat foto ini ya. Jadi curiosity ya. Membuat siswa mengembangkan. Jadi melihat di SMPK Ricci ini bukan budayanya sedang bergerak begitu ya. Mungkin ya dari Pak Ragil ini ada di sana akan terus menyulutkan budaya ini agar anak-anak punya rasa ingin tahu, siswa yang mengembangkan terus dan menjadi pembelajar mandiri. Nah, kita juga lihat nih, wah karyanya. Kok kayak gitu terus ya saya ya? Tanpa sadar ya. Kayak paling eksis itu ya. Inilah salibku. Keren. Tapi ini prestasi ini yang terakhir saya yang ikuti, lihat sendiri di di status ya. Saya suka tuh pada saat di Taman Mini ya.
yang diangkat ya. Keren. Iya, bagus sekali. Itu saya juga terkesan tuh sama Taman Mini. Iya, bagus. Itu bisa jadi sumber belajar ya. Semoga untuk anak-anak juga ya. Dan saya pikir dengan adanya Pak Ragil ini di tengah-tengah SMP Karici, ini akan menjadi sebuah percepatan ini ya. Sehingga untuk Merdeka Belajar ini bisa bisa lebih segera lagi dan bisa menular ke yang lain-lain karena punya satu SDM yang langka ini saya katakan ya sebagai edu kreator. Nah, saya bilang pasti ada peran di balik layar ini yang paling penting itu adalah kepala sekolah. Oh iya. Tentu. Kepala sekolahnya ini yang wah luar biasa gitu ya. Bisa dong kepala sekolahnya juga ingin berbagi. Halo, salam kenal. Saya Martinus Julius Susanta. Saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Katolik Ricci 1 Jakarta. Bapak Robertus Ragil Dimas Pamungkas, menurut saya adalah seorang guru yang luar biasa. Beliau sudah bergabung di SMP Katolik Ricci kurang lebih 6 tahun. Dan selama di SMP Katolik Ricci, di dalam setiap pembelajaran ada usaha-usaha beliau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saat di kelas, Pak Ragil banyak menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, kemampuan IT, aplikasi-aplikasi di dalam pembelajaran. Sehingga simulasi-simulasi digital dalam praktikum IPA yang beliau ajarkan itu sungguh menarik bagi siswa dan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar, menggali lebih dalam, membuat anak penasaran. Sehingga harapannya anak dapat mencari lebih pengetahuan itu secara mandiri. Bapak Ragil Dimas Pamungkas adalah pribadi yang penuh integritas, memiliki kemampuan memperkembangkan diri yang luar biasa, dan ini juga menginspirasi kami semua manajemen di SMP Katolik Ricci, juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja beliau. Beliau sungguh dapat mewujudkan harapan karakter Ricci sebagai pribadi yang memiliki respect, integrity, caring, citizenship, dan memiliki inisiatif. Di media sosial, beliau banyak berperan, punya akun Instagram, YouTube, dan semuanya itu menunjukkan kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan dan juga kecintaan terhadap dunia pendidikan. Jika penasaran, silakan Bapak Ibu lihat channel YouTube beliau, Kami Guru IPA. Ini menginspirasi karena konten-konten yang ada di dalamnya sangat luar biasa, kreatif, inovatif, dan yang jelas inilah salah satu wujud berbagi pengetahuan secara luar biasa ya, karena bisa dilihat oleh semua orang, borderless community lah yang dapat mengakses itu semua dengan adanya channel YouTube itu. Dan sungguh ini satu hal yang membanggakan kami SMP Katolik Ricci terhadap Bapak Robertus Ragil Dimas Pamungkas. Tetap semangat Bapak Ragil untuk memperkembangkan diri. Salam RICCI. Semangat ya. Saya Ya, udah gitu dapat dengerin ini, terbakar bener ya. Iya. Gimana saya juga nggak menggebu-gebu mengajarnya. Iya, makanya itu saya melihat bahwa ini ada penyulutnya itu ya. Nah, saya mencoba mengkaitkan itu dengan infografis ya. Meskipun nggak kena gini ya, nggak terlalu kena, tapi mencoba kita lihat ada dua. Nah, ini penelitian tahun 2018. Saya tidak menemukan yang lebih lagi gitu ya. 732 guru yang ditanya tentang penggunaan sosial media ya. Ini yang digunakan ini 723 ya. 74% sekian, 39% ya. Mari kita lihat nextnya.
Nah, hal yang dicari guru ya masih Betul. belum ada yang mengembangkan atau melakukan pembelajarannya melalui gitu ya dengan Instagram itu kan belum ada di Samnas. Mungkin kalau itu dilakukan ada sudah termasuk salah satunya ada Pak Ragil masuk di dalam persentase itu. Saat ini masih sebarannya begitu. Ya. Mungkin gimana komen Pak Ragil lihat ini? Ini ya. Kalau saya itu kan sambil udah mulai sih mau merintis istilahnya ya, mau pelan-pelan gitu ya. Membuat komunitas di mana guru-guru itu ya buat medsos. Komunitas membuat medsos dan menyebarkan pengetahuan, kontennya, kemudian personality-nya, originalitasnya melalui media konten itu, agar bisa dinikmati banyak orang di sana. Untuk apa, Bu? Untuk memerangi konten-konten negatif, hoax, disinformasi, ya kan, dan lain-lain segala macam. Itu apa ya? Untuk membuat tanpa secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung ya otomatis kita menjaga dong anak-anak kita dari hal-hal yang negatif gitu ya, dengan membuat konten-konten edukasi tapi menarik gitu ya. Emang ini sebuah apa ya namanya, tantangan besar juga ya. Karena saya juga dulu pernah bergumul gitu istilahnya. Gimana caranya konten saya itu yang ngejelasin sesuatu tapi diminati banyak orang. Wah, itu gimana? Mencoba eksperimen segala macam gitu ya. Coba saya biasanya kan kalau ngajar sifatnya deduktif, Bu ya. Iya. Dari umum dulu ya, umum ke khusus sampai kita bisa kesimpulan. Iya. Nah, ini mungkin saya coba eksperimen kesimpulan 1 tahun depan. Terus nanti baru di akhir gitu ya. Oke, ada perkembangan. Tapi nggak begitu signifikan. Oke, itu video panjang. Saya suka lihat insight-nya gitu. Oke, saya bandingin sama video yang lebih pendek. Wah, lebih pendek videonya lebih tinggi gitu ya. Padahal isinya juga istilahnya proporsinya itu sama. Iya. Jadi maksudnya apa yang kita jelaskan itu nggak jauh berbeda gitu. Yang panjang sama yang pendek. Betul. Yang pendek di Instagram, yang panjang di YouTube. Yang panjang di YouTube, ya. Loh, artinya ada kebiasaan audiens suka nontonnya video pendek. Mungkin lebih ke arah praktis dan tidak mengorbankan banyak waktu mereka gitu kali ya. Mereka juga scroll gitu. Oke, udah akhirnya fokusnya saya ke Reels atau TikTok atau video pendek gitu. Nah, itu tantangan sendiri lagi. Gimana dari sedemikian konten atau isi yang banyak dan panjang gitu ya. Kadang saya di awal-awal bikin skrip panjang banget, Bu. Iya. Jadi mau bikin konten Rachel itu cuma 1 menit. Ketika saya rekam itu bisa sampai 5 menit, Bu. Itu ya. Waduh, ini gimana nih? Udah akhirnya itu tantangannya ya. Skripnya saya rubah gitu. Yang tadinya ada 5 baris, mau nggak mau bikin 1 baris. Belajar bahasa Indonesia lagi dong berarti. Iya, betul ya. Karena menyimpulkan dari 1 paragraf itu jadi 1 kalimat itu udah cukup. Iya. Ya kan? Wah. Eksperimen lagi terus akhirnya padat 1 menitan lah gitu ya. Iya. Terus begitu saya rekam masih lebih 1 menit, Bu. 2 menitan gitu. Ya udahlah, saya masukin lah. Nanti pas lagi di editing saya cut gitu ya. Yang tadinya saya rekam 2 menit pas 1 menit. Iya. Atau bahkan ada skrip yang saya hilangkan gitu, yang menurut saya ini kayaknya nggak terlalu penting gitu ya. Iya. Saya hilangkan. Jadilah konten Reels 1 menit. Terus akhirnya ya udah saya konsisten di situ aja gitu. Iya. Seperti itu. Dan semoga saya saya berharap benar teman-teman guru ya itu ya. Kita wajib coba sih untuk bukan cuma menemukan bahan mengajar, membuat. Iya kan, itu tadi idenya untuk membuat komunitas. Betul. Saya doakan semoga segera itu komunitas itu ada sehingga bisa menambah prosentase ini. Oke. Nah, yang terakhir juga ada yang ingin men-sharingkan atau berbagi tentang siapa pribadi Pak Ragil ini dari sisi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Hayu Hanggani. Saya kakak dari Bapak Ragil Dimas Pamungkas.
Mengikuti perjalanan dari Dimas, begitu kami biasa memanggilnya, dari kecil hingga saat ini, saya merasa sangat bangga. Karena dia itu orang yang konsisten dan tekun dalam meraih apa yang dia inginkan. Walau kadang-kadang ketika kita sedang ngobrol di keluarga, kita menganggap bisa nggak ya anak-anak muridnya itu mencerna atau menerima apa yang dia sampaikan. Karena sosok Dimas ini menurut saya orang yang nyeleneh, suka ngebayol, kemudian suka out of the box. Jadi pikirannya itu sudah XYZ, sedangkan kita itu masih di ABCD. Jadi otaknya itu berpikir secara cepat dan dia tahu apa yang dia mau dan bagaimana cara mencapainya. Jadi bakatnya dia itu menjadi seorang guru, mengajar dan menjadi pendidik itu memang terlihat dari kecil. Ketika dia masih sekolah itu dia suka ngajarin adik-adiknya, suka ngajarin teman-teman adiknya, hingga ngajarin keponakannya. Nggak main-main sih mata kuliah yang dia pilih ketika kuliah di UPI itu jurusan fisika. Sampai saya mikir, ada ya orang yang suka matematik, fisika, dan kimia. Ya ternyata adik saya sendiri. Dan pesan saya untuk Dimas, be happy, be yourself, terus mengasah potensimu, jadi pribadi yang terbaik untuk dirimu sendiri, semangat berproses untuk sukses. Pak Guru favorit kami, Kang Guru IPA. Terima kasih. Jadi favorit keluarga juga. Saya dengerin itu. Oh, di rumah berarti ini suka ini ya, yang manyol-manyol, yang suka guyon-guyon rame-rame gitu ya. Iya, baiklah. Terima kasih. Senang sekali mendengar ini. Nah, ini pesan-pesan yang terakhir sebelum kita berpisah untuk para guru gembira, diberikan satu tips ya. Gimana ya dalam masa era sekarang ini menjadi guru yang bisa berdampak dengan ilmunya, tapi dengan hal-hal yang bisa masuk dalam diri siswanya. Apa ya? Banyak hal sih Bu yang mestinya bisa saya sampaikan, tapi mungkin satu hal. Iya. Kalau kita berharap siswa, anak didik kita, peserta didik kita belajar sungguh-sungguh, ya. Jadi kan kalau anak didik itu kan tugasnya adalah belajar. Maka saya harus meyakinkan teman-teman guru. Guru tugasnya mengajar, bukan Bu, menurut saya. Guru, kalau siswa tugasnya belajar, guru tugasnya terus-menerus belajar, bukan untuk mengajar. Mengajar itu kan istilahnya kayak implikasi dari terus-menerus belajar itu Bu. Karena kita sebagai manusia kalau semakin banyak belajar, pasti ada kecenderungan untuk berbagi. Proses berbagi itulah mengajar itu sendiri. Entah siapapun itu ke teman-teman sejawat atau ke anak-anak didik kita gitu ya. Atau bahkan kadang saya suka masih kontekan sama alumni. Saya pengen berbagi juga sama mereka. Kemarin juga ada sharing alumni juga di sekolah gitu. Jadi mungkin itu pesan saya ke teman-teman guru yang di sana ya, yang nonton konten video ini, jangan pernah berhenti belajar aja gitu ya. Tingkatkan curiosity kita, rasa penasaran kita gitu ya, untuk terus sampai kita benar-benar puas gitu akan sesuatu yang bikin kita penasaran itu, gitu, terjawab semuanya gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Ragil, senang sekali dan saya belajar banyak. Gitu juga ngikuti tadi kelas yang di sekolah tadi. Wow banget gitu ya, bersama gurunya begitu heboh gitu ya. Baik, Guru Gembira, terima kasih. Ini akhir dari episode ke-8 ya. Tetaplah bersama dengan podcast Guru Gembira, guru yang gagah, berempati dan berani menginspirasi. Salam. Beli soto dan nasi uduk Betawi. Paling mantap minumnya es selendang mayang. Guru meramu ilmu dengan teknologi. Murid gembira belajar, bukan untuk kejar tayang. Jakarta, kota megapolitan. Ikonnya
adalah monumen nasional. Ketika murid mengalami kebosanan, guru menyajikan solusi berdaya dengan digital.